Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Everton versus Tottenham tuntas tanpa gol. Bermain di Goodison Park, Tottenham Hotspur gagal meraih kemenangan perdana di Liga Inggris bersama Antonio Conte. Melawan Everton, The Lily Whites hanya bermain imbang tanpa gol. The return fires it in for Tomon. Lo Celso with the effort. Hasil ini membuat Tottenham berada di urutan ke-9 klasemen sementara Liga Inggris dengan 16 poin, sedangkan Everton berada di urutan ke-11 dengan perolehan 15 poin. Leeds versus Leicester, si rubah berhasil curi poin. Laga Leeds United versus Leicester digelar di Elland Road. Tuan rumah berhasil unggul terlebih dahulu di menit ke-26 berkat aksi Rafinha. Whips the ball in, does go for goal! Oh! Namun 2 menit berselang, Leicester berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Harvey Barnes. Penalty area into the penalty area, drives a goal! Oh my goodness, what an equalizer! Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor imbang 1-1 menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Leicester masih tertahan di peringkat ke-12 dengan raihan 15 poin, sedangkan Leeds berada di peringkat ke-15 dengan raihan 11 poin. Arsenal versus Watford, meriam London menang lagi, kini langkahi MU. Arsenal versus Watford berlangsung di Emirates Stadium. Tak ada gol hingga turun minum setelah eksekusi penalti Pierre-Emerick Aubameyang ditepis. It's saved by... Tekanan dari Arsenal meningkat di babak kedua. Gol akhirnya tercipta di menit ke-56 lewat tembakan Emil Smith-Rowe. And then Smith-Rowe gets the goal for Arsenal! Itu menjadi satu-satunya gol di laga ini. Kemenangan ini membuat Arsenal naik ke posisi kelima dengan 20 poin, sedangkan Watford di posisi ke-17 dengan 10 angka. West Ham versus Liverpool, si merah dihantam The Hammers. Liverpool melawat ke London Stadium, tim tamu sudah tertinggal di menit keempat akibat gol bunuh diri Alisson Becker. The corner, it's right on the goalkeeper, he's missed it, and it's in! Trent Alexander-Arnold memastikan Liverpool menutup babak pertama dengan kedudukan 1-1 berkat golnya di menit ke-41. Free kick, Alexander-Arnold, oh it's in! Tetapi babak kedua berjalan buruk buat Liverpool. Serangan cepat dan bola mati menjadi petaka. Pablo Fornals menjebol gawang Alisson dari serangan balik di menit ke-67. Kurt Zouma menegaskan keunggulan West Ham pada menit ke-74. Divock Origi menjaga kans Liverpool dengan golnya di menit ke-83. Origi on the turn, left-footed volley, he's put it in. Namun kekalahan tak terhindarkan untuk pasukan Jurgen Klopp. Liverpool pun dilewati West Ham United di papan klasemen Liga Inggris. Anak-anak asuh David Moyes kini menduduki posisi 3 dengan 23 poin dari 11 laga, menyalip Liverpool di urutan keempat dengan 22 poin. Venezia versus AS Roma, pasukan Mourinho tumbang 2-3. Venezia versus Roma berlangsung di Pierluigi Penzo. Tim tuan rumah unggul cepat di menit ketiga lewat gol Mattia Caldara. Is in the wall, the ball comes in. Venezia. AS Roma berhasil membalikan keadaan jelang turun minum. Eldor Shomurodov menyamakan skor di menit ke-43. Mitzvellen for Pellegrini and now Shomurodov. Dan Tammy Abraham membawa Roma memimpin 2-1 di menit ke-45. From his marker Abraham. Tammy Abraham. Venezia bangkit di babak kedua. Mereka berhasil membalikan keadaan berkat gol yang dicetak Mattia Aramu di menit ke-65. Aramu, it's 2-2. Dan David Okereke di menit ke-74. Who has found Okereke? Okereke, 3-2 Venezia. Kekalahan ini membuat Roma untuk sementara tertahan di posisi ke-6 dengan 19 poin, sedangkan Venezia naik ke peringkat 15 dengan raihan 12 poin.
Diwarnai 2 kartu merah, Napoli versus Verona tuntas 1-1. Napoli versus Verona berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona. Verona mampu unggul duluan di menit ke-13 lewat Giovanni Simeone. This is Barak still leading to Simeone. Gol penyeimbang Napoli tercipta di menit ke-18 lewat Giovanni Di Lorenzo. Ruiz. And then the shot, it's in. Di Lorenzo. Di laga ini tercipta 2 kartu merah untuk Verona. Napoli untuk sementara masih memuncaki klasemen Liga Italia dengan 32 poin, sedangkan Verona melanjutkan tren positif. Mereka saat ini duduk di posisi ke-10 dengan 16 poin. Lazio hajar Salernitana 3-0, geser Roma di klasemen. Bermain di Olimpico, Lazio membuka keunggulan di menit ke-31 berkat aksi Ciro Immobile. David pulls it back, and now it's Immobile with a header and it's in! 5 menit kemudian, giliran Pedro yang membukukan namanya di papan skor. Deep ball, and it's Pedro, and it's 2. Skor 2-0 bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Lazio menambah keunggulan lewat sepakan kaki kanan Luis Alberto di menit ke-69. Towards Luis Alberto, tries to curl it in and does! Skor 3-0 untuk Lazio bertahan hingga akhir laga. Hasil ini membuat skuad asuhan Maurizio Sarri itu naik ke urutan kelima dengan 21 poin, sementara Salernitana berada di urutan ke-19 dengan baru mengumpulkan 7 poin. Derby Milan berakhir tanpa pemenang. AC Milan menghadapi Inter Milan di San Siro dalam lanjutan Liga Italia. Inter sudah unggul di menit ke-11 melalui penalti Hakan Calhanoglu. Up steps Calhanoglu. The man who Keunggulan Inter hanya bertahan 7 menit setelah De Vrij membuat gol bunuh diri. set piece. And it's headed in. Inter mendapatkan penalti lain di menit ke-25, tetapi eksekusi Lautaro Martinez gagal. Skor 1-1 tak berubah lagi sampai pertandingan selesai. Hasil ini tak mengubah posisi kedua tim. Milan masih di posisi 2 dengan 32 poin dari 12 laga dan Inter di urutan ketiga dengan 25 poin. Hasil Serie A pekan ke-12 hari ini. Sampdoria kalah 1-2 dari Bologna, Udinese menang 3-2 atas Sassuolo. Hasil La Liga Jornada ke-13 hari ini. Villarreal menang 1-0 atas Getafe, Valencia bermain imbang 3-3 dengan Atletico Madrid, Mallorca bermain imbang 2-2 dengan Elche, Osasuna kalah 0-2 dari Real Sociedad, Real Betis kalah 0-2 dari Sevilla. Berakhirnya mitos Trent Alexander-Arnold saat Liverpool tunduk di kaki West Ham. Siapa sangka bahwa rekor tak terkalahkan milik Liverpool terhenti pada pekan ke-11 Liga Inggris saat menyambangi markas West Ham United Senin 8 November. Kekalahan ini juga menjadi penanda berakhirnya sebuah mitos. Dilansir laman Squawka, mitos tersebut berkaitan dengan pemain The Reds, Trent Alexander-Arnold. Jika pemain yang mengemban tugas sebagai fullback itu mencetak gol, maka The Reds dipastikan meraih kemenangan. Tercatat saat Trent Alexander-Arnold mencetak gol, maka Liverpool selalu meraih kemenangan. Hal itu dibuktikan dengan 10 laga Liverpool meraih kemenangan saat Arnold menorehkan namanya di papan skor. Namun saat bersua The Hammers kali ini, mitos milik Trent Alexander-Arnold dipastikan berakhir. Jika tidak ada Van Dijk, mungkin Liverpool kebobolan lebih dari 4 gol. Pertahanan Liverpool dalam kondisi yang tak baik-baik saja. Mereka kebobolan 3 gol dan 2 diantaranya berasal dari situasi bola mati. Peran vital lini belakang tak bisa dipisahkan begitu saja dari sosok Virgil van Dijk. Di laga melawan West Ham, lebih dari 5 kali intercept dilakukan pemain timnas Belanda itu. Beberapa kali, blok krusial yang dilakukan mantan pemain Southampton ini mengamankan gawang Liverpool. Kawalan Alisson tak lebih banyak kebobolan. Jika bukan karena Van Dijk, anak asuh David Moyes kemungkinan besar menang dengan melesakkan lebih dari 4 gol. Amarah Jurgen Klopp. Amarah nampaknya tengah menyelimuti juru taktik Liverpool Jurgen Klopp. Sepanjang laga ia terus berteriak sembari memberikan arahan dalam permainan timnya. Tak jarang ia memberikan gestur kekecewaannya atas permainan maupun terbuangnya peluang Mohamed Salah dan kawan-kawan.
Wajar jika juru taktik asal Jerman ini meluapkan emosi sepanjang laga, khususnya pertahanan The Reds. Mereka nampak mudah untuk dibuat kocar-kacir oleh Antonio dan kolega. Alisson Becker setara kiper tim juru kunci. Alisson Becker mencetak gol bunuh diri pada menit keempat, berawal dari sepak pojok Pablo Fornals di sisi kanan pertahanan Liverpool. Alisson yang berusaha menghalau malah memasukkan bola ke gawangnya sendiri. Gol bunuh diri tersebut membuat Alisson menjadi kiper kedua yang mencetak gol bunuh diri di Liga Inggris musim ini. Alisson menyamai kiper tim juru kunci Norwich City, Tim Krul, yang melakukannya saat melawan Manchester City. Sakiti AC Milan, kutukan Calhanoglu terangkat. Sejumlah sorotan mengiringi hasil imbang antara AC Milan melawan Inter Milan, termasuk bagaimana Hakan Calhanoglu menorehkan namanya di papan skor. Pemain timnas Turki itu secara mengejutkan melakukan selebrasi ketika menjebol gawang bekas klubnya. Padahal jika berkaca ke belakang, ia pernah menjadi pujaan dari pendukung setia AC Milan, Milanisti. Selama berseragam AC Milan, Calhanoglu tak pernah mencetak gol ke gawang Inter Milan. Namun ketika ia hengkang dan menjadi bagian La Beniamata, kutukan tak pernah mencetak gol di Derby della Madonnina terangkat. Emil Smith-Rowe kian cemerlang saat Arsenal tundukkan Watford. Emil Smith-Rowe tampil kian cemerlang saat mengantarkan Arsenal menundukkan Watford 1-0 dalam laga pekan ke-11 Liga Inggris di Stadion Emirates. Gelandang serang berusia 21 tahun itu mencetak gol penentu kemenangan Arsenal atas Watford saat memecahkan kebuntuan pada menit ke-56. Itu menandai keberhasilan Smith-Rowe selalu menyumbangkan gol bagi Arsenal dalam 3 pertandingan terakhir Liga Inggris. Gol itu membuatnya masuk jajaran eksklusif pemain berusia 21 tahun atau lebih muda yang mencetak gol untuk Arsenal dalam 3 pertandingan Liga berturut-turut bersama nama-nama seperti Nicolas Anelka, Jose Antonio Reyes, dan Cesc Fabregas. Gol tersebut juga menegaskan peran krusial Smith-Rowe dalam lini serang Arsenal lewat kontribusinya mencetak 4 gol dan 2 assist. Real Madrid pagari Vinicius dengan klausul kontrak tak masuk akal. Real Madrid tampaknya serius ingin memberikan kontrak baru sekaligus kenaikan gaji untuk Vinicius Junior yang sedang on fire saat ini. Namun bukan itu saja, El Real pun disinyalir siap melindungi sang winger Brazil dari godaan klub-klub lain dengan klausul rilis super mahal. Saat ini saja Vinicius tidak akan diizinkan untuk bernegosiasi dengan kesebelasan peminat sebelum ada bayaran 700 juta euro atau setara 11 triliun rupiah. Rencananya Madrid akan meninggalkan pagar dengan klausul senilai 1 miliar euro atau 16 triliun rupiah. Diprediksi kontrak berdurasi 6 tahun atau hingga Juni 2028 saat ini tengah dipersiapkan Madrid untuk disodorkan pada Vinicius. Bersamaan dengan itu, upah 8 juta euro juga akan diberikan per tahunnya. Andriy Shevchenko kembali ke Serie A jadi pelatih Genoa. Andriy Shevchenko resmi kembali ke Serie A bukan sebagai pemain melainkan sebagai pelatih baru Genoa. Penunjukan Sheva, panggilan akrab Shevchenko, diumumkan pada Minggu 7 November. Pria asal Ukraina itu dikontrak untuk melatih Domenico Criscito hingga Juni 2024. Sheva masuk menggantikan David Bellardini yang dipecat pada Sabtu 6 November lalu menyusul serangkaian hasil buruk di Liga Italia musim ini. Genoa menjadi klub pertama yang dilatih Sheva sepanjang karirnya. Sebelumnya ia melatih timnas Ukraina selama 5 tahun dengan catatan terbaik menembus perempat final Piala Eropa 2020. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!